Dalam perkembangan zaman masa kini, isu tata kelola perusahaan menjadi hal yang disoroti oleh banyak pihak. Misalnya, regulator, investor, maupun tataran dunia akademisi. Tata kelola yang baik dianggap dapat mengurangi konflik kepentingan di antara para stakeholder yang dapat menimbulkan terjadinya resiko penipuan dan penyalahgunaan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh McKinsey & Company pada tahun 2002, menyatakan bahwa banyak investor menganggap kualitas tata kelola yang baik setidaknya sama pentingnya dengan indikator finansial sebuah perusahaan. Tata kelola perusahaan pun tidak hanya diimplementasikan pada perusahaan berbasis konvensional saja, misalkan perbankan, tetapi juga merambah pada industri perbankan syariah. Bahkan dapat dianggap lebih penting dibandingkan dengan industri perbankan konvensional karena depositor menghadapi risiko yang lebih tinggi pada kontrak bagi hasil. Perbankan syariah harus dapat menjaga kesyariahan operasional bisnis secara komprehensif hingga pada pengelolaan produknya. Risiko pelanggaran syariah compliance juga terus membayangi. Oleh karena itu, diperlukan mitigasi untuk mengatasi risiko ketidakpatuhan syariah, salah satunya melalui tata kelola yang baik. Adapun tata kelola perbankan syariah memiliki prinsip dan karakteristik yang berbeda dengan perbankan konvensional. Hal ini dinyatakan bahwa model tata kelola Islam memiliki perbedaan dibandingkan dengan model tata kelola Barat. Perbankan Syariah Indonesia yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terus menunjukkan tren pertumbuhan yang positif pada tahun 2019. Pembiayaan yang disalurkan dan dana pihak ketiga masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 10,89% year of year dan 11,94% year of year, sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tersebut sebesar 9,93% year of year. Total aset pembiayaan yang disalurkan dan dana pihak ketiga perbankan syariah masing-masing mencapai 538,32 triliun, 365,13 triliun, dan 425,29 triliun pada akhir tahun 2019. Adapun market share perbankan syariah mencapai 6,18% dari cakupan keseluruhan perbankan di Indonesia. Hal ini terdiri dari jumlah 20 unit usaha syariah, 164 BPRS, dan 14 bank umum syariah. Menyadari permasalahan tersebut, Bank Indonesia lantas mengeluarkan peraturan pelaksanaan tata kelola syariah yang berbeda dengan konvensional. Pada tanggal 7 Desember tahun 2009, BI mengeluarkan peraturan Bank Indonesia nomor 11-33-PBI-2009 yang mengatur pelaksanaan good governance bagi Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Peraturan ini terpisah dengan peraturan pelaksanaan good corporate governance Bank Umum konvensional. Di dalam peraturan tersebut diatur persyaratan minimum good corporate governance baik dalam tataran Dewan Komisaris, Direksi, maupun Dewan Pengawas Syariah. Sejak dikeluarkan aturan tersebut, Bank Syariah berkewajiban menerapkan good corporate governance dan melakukan self-assessment serta kemudian membuat laporan tentang penerapan good corporate governance dalam laporan tahunannya, baik dari aspek transparansi pemegang saham maupun pelaporan pelaksanaan good corporate governance-nya. Walau terdapat perhatian yang cukup tinggi dari investor dan aktivis terhadap perlunya pengungkapan tata kelola tersebut, tetapi masih dipertanyakan terkait dengan optimalisasi pelaksanaan regulasi tersebut. Serta masih sedikitnya ditemukan studi yang membahas terkait dengan reaksi dan praktik pengungkapan tata kelola terhadap regulasi itu. Selanjutnya, terkait dengan metode dalam penulisan analisis ini membandingkan laporan tahunan Bank Victoria Syariah khususnya yang terkait dengan laporan corporate governance-nya pada tahun 2017 hingga 2019 dengan 15 indikator yang terdapat di dalam pasal 62 ayat 2 dan 3 PBI nomor 11-33-PBI-2009 dengan menggunakan metode analisis
isi atau konten analisis secara sederhana. Adapun 15 indikator terkait dengan aturan Bank Indonesia Corporate Good Governance Bank Syariah memuat yang pertama, kesimpulan umum self-assessment, independensi Dewan Komisaris, independensi Dewan Direksi, rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah, daftar konsultan penasihat atau yang dapat dipersamakan, kebijakan remunerasi dan fasilitas lain, rasio gaji tertinggi dan terendah, frekuensi rapat komisaris, frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah, jumlah penyimpangan, jumlah permasalahan hukum, transaksi dengan kebenturan kepentingan, buyback shares atau obligasi, dana kegiatan sosial, dan yang terakhir yaitu pendapatan non-halal. Selanjutnya terkait dengan profil Bank Victoria Syariah. Pada mulanya didirikan dengan nama Bank PT Swaduguna pada tahun 1966 yang berbasis bank umum konvensional. Seiring dengan perkembangan zaman, maka terdapat perubahan kegiatan usaha dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah, yakni menjadi Bank Victoria Syariah pada tahun 2010. Sejak tanggal 1 April 2010 mulai menerapkan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung visi menjadi bank syariah yang amanah, adil, dan peduli lingkungan. Kini Bank Victoria Syariah telah memiliki kantor pusat di Gedung Geraha BIP lantai 5 Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, dan memiliki 6 kantor cabang serta 1 kantor cabang pembantu. Adapun total aset pada Desember 2019 tersaji pada layar berikut ini. Selanjutnya merupakan beberapa contoh produk pendanaan dari Bank Victoria Syariah. Yang pertama yaitu Giro IB yang berbasis Fodiah, merupakan rekening giro untuk nasabah perorangan maupun badan hukum yang memiliki fasilitas cek dan bayar giro. Yang kedua yaitu Giro Vice Prima IB, merupakan giro yang diperuntukkan untuk segmen perusahaan dengan akad mudharabah. Yang ketiga yaitu Simpanan Pelajar, merupakan tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana dalam rangka untuk meningkatkan edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Yang keempat yaitu tabungan Five Business IB, merupakan jenis tabungan dengan prinsip mudharabah, diperuntukkan bagi nasabah perorangan dan perusahaan yang mendapatkan bagi hasil setara dengan deposito. Dan yang kelima yaitu Deposito Five Plan IB, merupakan jenis tabungan dengan prinsip mudharabah yang penarikannya memiliki jangka waktu sesuai kesepakatan dengan nasabah. Selanjutnya yaitu terkait dengan produk pembiayaan Bank Victoria Syariah. Yang pertama yaitu produk kepemilikan multiguna yang merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan barang multiguna untuk kebutuhan konsumtif yang diberikan kepada nasabah perorangan dengan akad murabahah, di mana Bank Victoria Syariah menjual barang atau benda kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Adapun akad yang dipakai yaitu akad wakalah dan akad murabahah. Yang kedua yaitu produk komersil, merupakan pembiayaan komersil produktif untuk usaha komersil dengan menggunakan akad jual beli dan bagi hasil sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Adapun akad yang dipakai yaitu akad murabahah, akad bagi hasil, akad ijariyah mutaniyah bid malik, dan yang terakhir yaitu akad wad. Yang ketiga yaitu produk kepemilikan mobil Bank Victoria Syariah, merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan mobil untuk kebutuhan konsumtif yang diberikan kepada nasabah perorangan dengan akad murabahah. Yang keempat yaitu kepemilikan rumah Bank Victoria Syariah, merupakan pembiayaan kepemilikan rumah dengan basis akad murabahah. Yang kelima yaitu pembiayaan usaha kecil dan menengah Bank Victoria Syariah, yang merupakan pembiayaan untuk investasi usaha atau pembiayaan modal kerja dengan pengembalian pembiayaan sesuai dengan akad pembiayaan yang disepakati antara bank dan pelaku usaha kecil menengah. Pelaksanaan good corporate governance pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada 5 prinsip dasar. Yang pertama yaitu transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Yang ketiga yaitu pertanggungjawaban
jawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Yang keempat, yaitu profesional, yaitu memiliki kompetensi mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, dan independen serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Yang kelima, yaitu aspek kewajaran, yaitu terkait dengan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan good corporate governance, bank perlu melakukan check and balance, menghindari benturan kepentingan atau konflik of interest dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan perlindungan bagi kepentingan stakeholders, khususnya bagi nasabah, pemilik dana, dan para pemegang saham minoritas. Dalam rangka mendukung hal tersebut, maka secara internal dari perbankan diperlukan keberadaan komisaris independen dan adanya pihak independen. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan good corporate governance, bank diwajibkan secara berkala melakukan self-assessment secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan good corporate governance. Apabila masih terdapat kekurangan dalam implementasinya, bank segera menetapkan langkah perbaikan yang diperlukan. Lantas, sebagai salah satu implementasi prinsip transparansi, bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan good corporate governance kepada para stakeholder. Laporan tersebut diperlukan untuk meningkatkan pemahaman para stakeholders dan mendorong stakeholder melakukan check and balance. Selanjutnya, kita akan mereview terkait dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh BI terhadap good corporate governance Bank Victoria Syariah. Pada indikator yang pertama, yaitu terkait dengan self-assessment, pada tahun 2017 hingga 2019 telah disajikan secara terperinci terhadap faktor-faktor yang disebutkan oleh BI dalam surat edarannya nomor 12/13 DPBS. Rata-rata nilai pencapaian self-assessment menduduki peringkat baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia. Manajemen bank telah melakukan penerapan corporate governance yang secara umum dengan capaian baik. Dalam hal independensi, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi telah diungkapkan secara jelas bahwasannya tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris atau Dewan Direksi dengan pemegang saham atau anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota Direksi Bank Umum Syariah serta jabatan rangkap pada perusahaan atau lembaga lain. Bank Victoria Syariah telah mengungkapkan rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah. Tingkat pengungkapannya terperinci hingga mengungkapkan organisasi lain tempat DPS tersebut menjabat. Adapun datanya sebagai berikut. Profesor Dr. Haji Hasanuddin AF sebagai Ketua DPS memegang jabatan di Lembaga Asuransi Ekspor Indonesia Syariah dan PT Jamkrindo Syariah. Yang kedua yaitu Prof. Dr. Hajah Huzaimah Tahido MA sebagai anggota DPS menjadi bagian dari Asuransi Aksa Syariah, Asuransi Jasa Raharja, dan Auto Finance CIMB Niaga Syariah. Adapun indikator pada daftar konsultan penasihat atau yang dapat dipersamakan tidak ditemukan atau tidak diungkapkan pada laporan tahunan tahun 2017, 2018, dan 2019. Dan dalam indikator rasio gaji tertinggi dan terendah, pada tahun 2017 dan 2018 memiliki nilai perbandingan yang sama, yaitu 12:1. Adapun pada tahun 2019 memiliki perbandingan 19:1 terkait dengan rasio gaji tertinggi dan rasio gaji terendah pada Bank Syariah Victoria. Pada bagian gaji dan remunerasi Dewan Direksi atau Dewan Komisaris dan DPS telah tersajikan. Remunerasi dalam bentuk gaji, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura diungkapkan dalam bentuk nominal rupiah. Akan tetapi pada bagian jenis remunerasi lain dalam bentuk natura, misalnya perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan lainnya, tidak disajikan secara jelas terhadap dengan nominal rupiahnya. Indikator selanjutnya yaitu terkait dengan frekuensi rapat komisaris dan frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah. Dalam hal frekuensi rapat tersebut ditemukan pengungkapan frekuensi
rapat Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan DPS beserta persentase kehadiran masing-masing anggotanya. Pada tahun 2017, frekuensi rapat komisaris yaitu 10 kali dalam 1 tahun, pada 2018 yaitu 8 kali dalam 1 tahun, dan 2019 yaitu 11 kali dalam 1 tahun. Adapun frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah yaitu 23 kali dalam 1 tahun 2017, 16 kali dalam 1 tahun 2018, dan 15 kali dalam 1 tahun 2019. Adapun terkait dengan jumlah penyimpangan atau internal fraud yaitu pada 2017 terdapat 4 kasus dari tahun sebelumnya yang dari pegawai tetap dan 1 kasus tahun berjalan. Pada tahun 2018 terdapat 1 kasus yang dilakukan oleh pegawai tetap yang merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2019 terdapat 1 kasus yang dilakukan oleh pegawai tetap. Terkait dengan jumlah permasalahan hukum, terdapat 8 kasus perdata pada tahun 2017, 11 kasus perdata pada tahun 2018, dan 9 kasus perdata pada 2019 yang telah disajikan secara terperinci mengenai deskripsi kasus tersebut. Terkait dengan transaksi dengan benturan kepentingan, tidak ada transaksi yang berkaitan dari tahun 2017 hingga 2019. Hal yang sama terkait dengan indikator buyback shares atau obligasi juga tidak ada transaksi dari tahun 2017 hingga 2019. Adapun dengan dana kegiatan sosial dan pendapatan non-halal telah tersajikan dalam laporan keuangan dari 2017 hingga 2019. Selanjutnya, terkait dengan kesimpulan. Dalam analisis ini, data diambil dari laporan tahunan Bank Victoria Syariah dari tahun 2017 hingga 2019 yang tersedia di website bank. Bagian corporate governance dijadikan fokus pembahasan karena dirasa cukup untuk memahami cakupan tata kelola dari manajer. Terdapat berbagai cara yang mungkin diambil oleh Bank Syariah dalam berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat. Meski demikian, laporan tahunan dianggap sebagai sumber informasi perusahaan yang terpenting. Adapun temuan dalam penelitian sederhana ini menunjukkan bahwa Bank Victoria Syariah sudah memiliki pengungkapan informasi pelaksanaan Good Corporate Governance yang baik sesuai dengan peraturan pelaporan Good Corporate Governance Bank Syariah yang terdapat dalam Pasal 62 ayat 2 dan 3 PBI nomor 11/33/PBI tahun 2019. Dari 15 indikator yang disyaratkan oleh BI, Bank Victoria Syariah telah menyajikan informasi-informasi tersebut. Hanya saja perlu ditingkatkan informasi terkait dengan daftar konsultan, penasihat atau yang dapat dipersamakan, dan terkait dengan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang perlu diperjelas nominal rupiahnya. Patut diingat bahwa laporan tahunan adalah medium yang dianggap penting dalam menyampaikan informasi perusahaan dan menunjukkan apakah pengungkapan perusahaan berkualitas tinggi atau tidak.